Lanjutkan dengan properties dari karbon aktif gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa carbon structure itu resisten gitu ya terhadap acid dan juga dengan basa gitu ya, medium asam dan medium basa gitu ya, itu tidak masalah untuk karbon gitu ya. Dan struktur dari karbon aktif ini stabil gitu ya pada temperatur tinggi gitu ya, bahkan di atas 1000 Kelvin gitu ya. Dengan kondisi gitu ya tidak ada udara gitu ya. Dan di sini biasanya properties karbon aktif itu kita ukur gitu ya. Kita lihat dari luas permukaan gitu ya. Jadi per gramnya itu sekitar 500 dan 1500 atau bahkan kita bisa lebih dari 1500 ya, bahkan bisa sampai 2000 atau 3000 meter persegi per gram gitu ya, tergantung dari jenis biomasa dan juga dari proses sintesis yang kita lakukan gitu ya, untuk produksi karbon aktif. Dan karbon aktif ini secara mikroskopik itu dipengaruhi oleh gaya van der Waals dan juga gaya London dispersif secara physically. Dan biasanya karbon aktif ini mengabsorb iodin, itu sangat baik gitu ya. Jadi makanya salah satu parameter untuk mengukur karakteristik dari karbon aktif itu kita coba dengan mengabsorpsi iodin ya. Jadi bilangan iodinnya nanti kita bisa tentukan dari sini. Namun karbon aktif ini tidak baik gitu ya, atau tidak cukup baik untuk mengabsorb karbon monoksida gitu ya. Nah, itu gitu ya, untuk memproses karbon monoksida ini harus digunakan jenis absorben yang lain selain karbon aktif. Dan penggunaan karbon aktif ini sebagai support gitu ya, ini biasanya digunakan untuk katalis gitu ya. Dan penggunaan karbon aktif sebagai support ini jauh lebih murah gitu dibandingkan dengan jenis support yang lain ya, seperti alumina dan silika. Jadi penggunaan karbon aktif sebagai support ini biasanya digunakan untuk katalis ya di industri. Dan ini berbagai jenis aplikasi untuk karbon aktif, jadi untuk food and beverages gitu ya, untuk beer dan wine, chili and spices, sugar, starch, sweeteners, dan maple syrup, caffeine, vegetable oils, dan seterusnya ya. Jadi kita gunakan biasanya sebagai absorben gitu ya, untuk proses-proses yang menghasilkan produk-produk food and beverages tersebut. Dan juga untuk water treatment gitu ya, ini sebagai absorben gitu ya, untuk mentreat baik industrial dan municipal wastewater gitu ya, dengan menggunakan karbon aktif sebagai filter gitu ya, untuk proses filtrasinya gitu ya. Jadi di sini konsep karena memiliki luas permukaan yang besar gitu ya, ini bisa mengabsorb berbagai jenis kontaminan gitu ya, baik logam berat maupun juga zat warna gitu ya. Dan juga aplikasi lain di chemicals dan pharmaceutical gitu ya. Dan juga kita bisa gunakan sebagai filter untuk dialisis gitu ya, untuk drugs gitu ya, dan juga untuk luka juga bisa kita gunakan gitu sebagai asok. Dan yang lain untuk industrial dry cleaning jadi, dan juga untuk cleaning electroplating solution gitu ya, untuk proses electroplating, dan juga bisa kita gunakan untuk mineral recovery gitu ya, salah satunya untuk recover gold atau emas gitu ya, dan proses mining gitu ya. Jadi ini berbagai aplikasi karbon aktif gitu ya, karena itu karbon aktif juga contoh gitu ya bioproducts yang banyak digunakan gitu ya untuk berbagai macam aplikasi gitu ya. Tadi kita bisa lihat dari absorpsi dan seterusnya gitu ya, sampai ke aplikasi mining gitu ya, atau pertambangan logam mulia. Selain itu gitu ya, selain sebagai absorben pada limbah cair gitu ya, kita bisa mempurifikasi gas juga dengan menggunakan karbon aktif gitu ya. Dan di sini untuk produksi pure gas gitu ya di chemical industry gitu ya, dan untuk mengurangi polutan gitu ya sampai konsentrasi sangat rendah gitu ya, ini kita bisa menggunakan karbon aktif gitu ya.
Jadi karbon aktif kita bisa gunakan sebagai untuk memurifikasi gas, dan juga kita gunakan pada separasi campuran gas gitu ya. Jadi didesain untuk memisahkan atau purify gitu ya, jadi menseparasi berbagai jenis gas gitu ya dari satu campuran dengan sieving. Dan juga kita bisa gunakan karbon aktif ini sebagai media untuk menyimpan metan gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan natural gas hydrate itu sebagai asobat pada karbon aktif. Dan selanjutnya juga aplikasi lain sebagai solvent recovery gitu ya. Contohnya untuk merecover solvent vapor dari airstream, jadi dari aliran udara gitu ya, dengan karbon aktif ini. Dan tentunya nih aplikasi yang terakhir yang juga banyak sekarang digunakan ya sebagai elektroda gitu ya pada energy storage application gitu. Jadi berbagai jenis energy storage application seperti fuel cell, baterai, kapasitor gitu ya, dan seterusnya ini menggunakan karbon gitu ya. Sekarang kita lihat untuk mensintesis karbon aktif gitu ya. Ini dari biomasanya kita gunakan berbagai jenis biomasa gitu, seperti rice husk, cotton shell, straw, corn stalk, palm shell, dan grass. Jadi berbagai jenis biomasa ini kita bisa gunakan gitu sebagai bahan baku untuk sintesis karbon aktif gitu ya. Dan biasanya sebelum kita lakukan proses utama untuk mensintesis karbon aktif gitu ya, kita melakukan pre-treatment gitu ya, seperti washing, drying, grinding, dan sieving gitu ya. Sieving. Lalu untuk proses utamanya gitu ya, kita umumnya menggunakan two step gitu ya, two step preparation proses untuk karbon aktif ini. Yang pertama yaitu karbonisasi gitu ya. Jadi karbonisasi ini memproduksi char gitu ya, dari biomasa gitu ya. Jadi biasanya kita panaskan gitu ya dalam lingkungan yang bebas udara gitu ya, bebas oksigen. Dan ini menggunakan aliran gas inert gitu, seperti nitrogen atau argon gitu ya. Dan ini kita proses dalam furnace gitu ya, biasanya gitu ya. Kita karbonisasi sekitar temperaturnya 600 sampai 1000 derajat Celcius. Terus setelah kita karbonisasi ya, nanti kita dapatkan char, dan selanjutnya nanti kita proses gitu ya dengan menggunakan chemical activation gitu ya. Jadi dengan proses aktivasi kimia ini gitu ya, aktivasi kimia atau aktivasi fisika gitu ya. Jadi dengan physical activation dan maupun dengan chemical activation gitu ya, kita berusaha untuk meningkatkan luas permukaan dan juga porositas dan juga konduktivitas gitu ya, dari karbon aktif yang kita ingin peroleh gitu ya. Jadi dari pendekatan yang physical activation ini tidak menggunakan chemicals gitu ya, jadi dia menggunakan seperti CO2, steam atau campuran udara gitu ya, kita aktivasi kembali ya di temperatur yang lebih tinggi dibandingkan proses sebelumnya yaitu karbonisasi. Namun kelemahan dari physical activation ini dia membutuhkan temperatur yang lebih tinggi ya. Karena itu untuk mengurangi atau menurunkan temperatur gitu ya pada aktivasi, kita gunakan chemicals gitu ya. Jadi berbagai jenis aktivator di sini yang umum digunakan ini yaitu KOH, ZnCl2, H3PO4, NaOH, dan seterusnya gitu ya. Dan ini umumnya dengan menggunakan chemical activation ya, temperaturnya akan lebih rendah dibandingkan dengan physical activation. Setelah itu kita dapatkan karbon aktif gitu ya, baik dari pendekatan physical activation maupun atau chemical activation. Dan ini ada post treatment seperti washing gitu ya, remove acid atau base residue. Dan setelah itu kita lakukan karakterisasi ya. Jadi umumnya kalau kita memproduksi suatu material gitu ya, kita karakterisasi dulu gitu ya. Umumnya yang kita gunakan utama di sini gitu ya, untuk mengukur luas permukaan terlebih dahulu ya dengan BET, dan juga kita bisa melihat luas permukaan dan juga pore size distribution. Selain itu kita bisa melihat dari SEM, XRD, dan juga EFM gitu ya. Jadi di sini SEM dan EFM ini morfologinya gitu ya, fotonya apa, bentuk fisiknya seperti apa. Lalu kalau XRD itu lebih ke arah kristalinitas, dan FDIR itu ke gugus fungsi gitu ya. Dan terutama dan terakhirnya kita melakukan drying dan sieving. Jadi berbagai jenis biomasa ini kita bisa gunakan untuk mensintesis karbon aktif gitu ya. Dan ini proses yang kita gunakan ada berbagai macam gitu ya. Yang tadi saya sebutkan ada physical activation gitu ya. Ini
kita mengaktifasi char gitu ya, dengan memanaskan dengan langsung gitu ya, secara fisik dengan menggunakan gas gitu ya. Jadi ada N2, CO2 atau steam gitu ya, kita bisa gunakan, atau chemical activation gitu ya, kita campurkan dengan aktivator seperti H3PO4, KOH, ZnCl2 dan seterusnya gitu ya. Atau kita juga bisa gabungkan antara physical dan chemical activation ini yang kita namakan dengan physiochemical activation. Jadi ini heat plus chemical. Yang terakhir juga kita bisa menggunakan microwave gitu ya, microwave assisted activation. Dan di sini kita akan sama-sama mendapatkan karbon aktif. Namun yang perlu diingat, dengan berbagai macam kombinasi proses ini gitu, ini akan menghasilkan properties karbon aktif yang berbeda pula gitu ya. Jadi yang penting dari setiap proses tersebut itu kita katalisasi terlebih dahulu gitu ya, seperti luas permukaan, kristalinitas, morfologi dan seterusnya. Dan ini salah satu jenis proses karbonisasi yang umum digunakan ya, selain karbonisasi yang konvensional, yaitu hydrothermal carbonization gitu ya. Dan bedanya dengan karbonisasi yang konvensional, di sini kita menggunakan air ya. Jadi air kita campurkan dengan bahan baku biomasa yang kita gunakan gitu. Jadi ini ada berbagai jenis biomasa yang kita bisa gunakan untuk hydrothermal carbonization ini ya. Contohnya seperti alga, ini ada yasin, ini seperti cenggondok ya, AKSH. Dan ini berbagai biomasa ini kita campurkan dengan air, kita masukkan ke autoclave gitu ya, autoclave seperti ini. Lalu kita autoclave ini kita panaskan di oven gitu ya, dengan temperatur yang jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan karbonisasi yang konvensional tadi gitu ya. Jadi ini keuntungan untuk hidrotermal, kita bisa proses gitu ya, dengan temperatur yang jauh lebih rendah gitu, sekitar 180 sampai 250 derajat Celcius. Dan selepas selesai proses hidrotermal ini, kita akan dapatkan slurry gitu ya. Slurry ini tentunya campuran dari liquid dan solid, dan ini kita pisahkan solidnya dengan filtrasi atau sentrifugasi ini ya. Dan biasanya yang fasa cair ini gitu ya, kalau di untuk aplikasi energi ini ya, ini produk utamanya. Tapi karena di sini konteksnya kita mensintesis karbon aktif atau karbon products, ini menjadi produk samping. Dan tentunya produk utama itu tentunya yang padatan ya. Padatan ini yang kita namakan dengan hidrochar. Ya. Dan hidrochar ini bisa langsung kita gunakan untuk aplikasi gitu ya, untuk adsorben. Namun biasanya properties dari hidrochar ini belum optimum ya. Jadi kita perlukan selanjutnya aktivasi ya. Jadi ingat, karena hidrothermal ini merupakan satu jenis dari karbonisasi gitu ya, yang harus dilanjutkan dengan proses aktivasi selanjutnya untuk mengimprove properties dari karbon aktif yang kita ingin peroleh. Jadi secara umum gitu ya, metode yang kita gunakan untuk karbon aktif itu terdiri dari dua proses utama gitu ya, yaitu pertama karbonisasi dan juga aktivasi gitu ya. Jadi sebenarnya karbonisasi itu involve gitu ya, proses oksidasi gitu ya, proses yang material yang non karbon gitu ya. Dan ini kita pecah gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan material karbon gitu ya. Dan selanjutnya kita bisa lanjutkan karbonisasi ini, yaitu proses aktivasi gitu ya, untuk mengimprove terutama luas permukaan gitu ya, luas permukaan maupun gugus fungsi gitu ya. Dan activating agent yang kita bisa gunakan ya, ini banyak gitu ya, seperti yang tadi ada KOH, ZnCl2, dan ini biasanya berfungsi juga sebagai agen dehydrating agent gitu ya. Jadi material yang bisa remove kadar air gitu ya. Dan ini biasanya dia bisa promote juga untuk formasi dari cross linking. Jadi ini akan membentuk gugus fungsi yang baru gitu ya untuk properties dari karbon aktif ini. Dan aktivasi kita bisa lakukan secara physical activation dengan heat treatment seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, dengan steam itu dengan kukus, dan juga terakhir dengan chemical activation. Dan activating chemicals yang kita bisa gunakan ini ada berbagai jenis ya, untuk H3PO4, NaOH, KOH dan seterusnya. Dan phosphoric acid termasuk yang preferable gitu ya, karena dia non oxidizing acid gitu ya. Dan juga dia bisa berfungsi sebagai katalis asam gitu ya. Dan juga dia bisa memfix
karbon gitu ya, lebih baik dari yang lain gitu ya. Dan biasanya proses sintesis yang kita lakukan untuk chemicals, untuk chemical activation ini gitu ya, ini kita bisa mainkan itu imputation ratio gitu ya. Ini perbandingan berat antara activating chemicals dengan bahan baku yang kita ingin aktivasi. Oke, selain karbon aktif gitu ya, ini ada berbagai jenis material karbon yang kita bisa turunkan juga dari biomass, yaitu carbon nanotubes gitu ya, yang juga sangat populer gitu ya belakangan ini. Bandingkan dengan karbon aktif, dia itu lebih konduktif dan lebih kuat gitu ya. Dan ini mereka juga memiliki potensial digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Ada dua jenis ya untuk carbon nanotubes, yaitu single wall dan juga multi wall. Dan juga CNT ini juga dapat digunakan untuk katalis support gitu ya. Jadi karena dia memiliki electronic properties yang cukup baik gitu ya, sangat baik, dan juga absorption propertiesnya juga lebih baik gitu ya dibandingkan dengan karbon aktif untuk aplikasi spesifik gitu ya dari absorpsi. Dan untuk thermal properties dia cukup sangat baik juga karena dia memiliki thermal stability ya, yang cukup tinggi ya untuk kondisi yang ekstrim. Hardness-nya juga, strength-nya juga sangat baik gitu ya. Namun yang menjadi kendala gitu ya, itu di proses sintesisnya. Jadi untuk proses sintesis karbon nanotubes tentunya akan lebih kompleks dibandingkan dengan mensintesis karbon aktif gitu ya. Jadi itu tantangan untuk kedepannya untuk bagaimana kita bisa mensintesis karbon nanotubes dari biomass dengan proses yang lebih ekonomis dan juga sustainable. Dan ini aplikasi CNT juga untuk superkapasitor gitu ya, untuk energy storage. Dan ini kita bisa lihat CNT ini masih perlu kita tingkatkan gitu ya untuk penggunaan di superkapasitor karena kapasitasnya masih cukup rendah gitu ya, 4 sampai 135 farad per jam. Dan CNT kita bisa gunakan di superkapasitor dia ini kita bisa juga gunakan sebagai komposit gitu ya. Jadi di samping karbon aktif dan juga metal oxide gitu ya. Dan juga ini conducting polymer gitu ya, ECP. Ini empat-empatnya ini kita bisa gunakan sebagai komposit gitu ya. Jadi ini juga bisa saling menutupi kelemahan satu sama lain. Jadi advantage dari CNT gitu ya. Jadi dia sangat ringan gitu ya. Jadi small, extremely small and lightweight. Dan juga untuk mensintesis CNT ini kita bisa gunakan berbagai jenis resources termasuk biomass gitu ya. Dan ini dia memiliki resisten terhadap temperatur changes gitu ya. Jadi dia memiliki tekanan thermal yang sangat tinggi. Dan juga dia memiliki properties yang high purity ini. Jadi dia bisa avoid self poisoning. Dan mesoporous nature dari support ini dapat digunakan untuk liquid phase reaction gitu ya. Dan ini tentunya menarik karena bisa mengurangi gitu ya ketergantungan pada mass transfer gitu ya. Jadi ini lebih mendorong proses chemical reaction itu di fase cair gitu ya. Itu bisa membatasi mass transfer yang tentunya resistance-nya cukup tinggi. Namun ada berbagai macam kelemahan gitu ya. Jadi karena sangat kecil, jadi perlu treatment khusus gitu ya untuk menggunakannya, dan juga prosesnya sampai sekarang masih mahal gitu ya untuk mensintesis karbon nanotubes karena itu penelitian banyak dilakukan gitu ya untuk meninjau berbagai macam proses yang simple dan juga tidak kompleks dan juga tidak mahal gitu ya untuk mensintesis karbon nanotubes. Namun di sini juga kita bisa lihat ya ini masih terlalu mahal untuk mengimplementasi CNT ini gitu dengan dibandingkan dengan menggunakan proses yang lama. Namun dan juga
full potensial dari nanojobs untuk aplikasi belum bisa dilakukan gitu ya, sampai skala produksi dari nanojobs ini kita bisa optimize dan juga kita bisa kontrol. Dan tentunya ini masih banyak peluang gitu ya, tantangan yang kita bisa gunakan gitu ya, untuk mensintesis karbon nanojobs untuk skala yang lebih besar.